Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya coba untuk mengulang materi yang kemarin karena banyak kendala teknis. I'm so sorry for the trouble ya. So today we are going to discuss about mergers and acquisition. Nah, mergers and acquisitions ini bisa kita mulai dengan mempelajari makna dari masing-masing kata. Kalau merger itu menurut kamus adalah penggabungan dua benda atau dua hal. Nah, sebenarnya tidak hanya dua, tapi juga bisa lebih dari dua. Dan biasanya ini terjadi pada saat perusahaan-perusahaan ingin digabungkan, begitu ya. Ada sesuatu kendala, maka mereka harus bergabung. Di ranah hukum sendiri, itu bisa kita lihat ternyata punya makna tersendiri. Selanjutnya itu ada acquisition. Acquisition ini bisa diartikan pengambil alihan objek atau perusahaan oleh perusahaan yang lainnya. Nah, kalau kita cermati, ternyata mergers dan acquisition sangat erat hubungannya dengan bidang ekonomi. Nah, pasti kamu bertanya-tanya, apa pentingnya mempelajari mergers dan acquisition padahal kami adalah mahasiswa hukum? Nah, setelah slide berikut ini, nanti kalian akan mendengarkan percakapan Matt Delaney dan Esther Suarez. Nah, kalian akan mengetahui kenapa sebagai mahasiswa hukum harus tahu juga tentang mergers and acquisition. Nah, mergers and acquisition biasanya untuk melakukan mergers dan acquisition, perusahaan itu melakukan penandatanganan kontrak atau kerjasama dan sebagainya. Nah, untuk memperkuat statusnya atau supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kalaupun ada masalah di kemudian hari akibat dari mergers dan acquisition, setidaknya masing-masing pihak sudah memiliki pedoman hukum sehingga tidak segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, di sini nantinya kalian akan mendengarkan Matt Delaney, seorang praktisi ekonomi, di mana dia sedang mempelajari dokumen mergers dan acquisition terkait dengan perjanjian, kontrak, dan lain halnya. Nah, di dalam dokumennya dia menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Oleh sebab itu, dia berusaha menghubungi Esther Suarez sebagai seorang penasihat hukum. Begitu ya. Nah, mari kita simak bersama listeningnya. You have reached the office of Esther Suarez. I am unable to take your call at the moment. Please leave a message after the tone. Hi there, Esther. It's Matt. I just had a look through our company's M&A documentation, and I'm sort of confused. Some of it's in Spanish, some of it's in English, and one or two things seem to be, I don't know, some kind of post-merger documents. Do you think you could get all this into some kind of shape for me? What I'd like is a straightforward guide to the steps we have to take when trying to make an acquisition, up to the point when the whole thing enters the public domain. And I guess I need to know where all those minefields are, too. Can you do that for me, Esther? Thanks a lot. Talk to you later. Oke. Nah, itu tadi ya, Matt Delaney menghubungi si Esther Suarez. Tapi ternyata Esther Suareznya tidak ada, tidak di tempat, begitu ya. Nah, di sini bisa kita menyimpulkan dari pesan yang diucapkan oleh Matt Delaney tadi, bahwa si Matt Delaney mengalami kesulitan karena dokumen yang ia baca ternyata mengandung hal-hal berkaitan dengan hukum. Bahkan dokumen yang dia baca itu terkandung beberapa bahasa yang tidak bisa dimengerti dia. Ada yang memakai bahasa Latin dan sebagainya. Nah,
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang tidak mengerti hukum membutuhkan interpretasi dari seorang ahli hukum. Nah, kamu nanti ke depannya begitu menjadi seorang ahli hukum akan dimintai konsultasinya bahkan dibayar dengan sejumlah uang sehingga kamu bisa mengerti. Nah, di slide ini sudah saya list beberapa tahapan-tahapan untuk melakukan prosedur untuk melakukan mergers dan acquisition. Silakan diamati masing-masing tahapan-tahapannya. Oke. Nah, dari mengidentifikasi perusahaan yang akan di-merger atau diakuisisi hingga diakhiri dengan menandatangani kontrak. Nah, demikianlah materi hari ini. Silakan kalian memberikan komen kalian di kolom Google Classroom terkait dengan apa-apa saja yang kalian pahami dari penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.